Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di daerah Umbara ya. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan tema channel yang kemarin, yaitu sejarah Ternate ya. Dan kemarin kita sudah bahas ini, dan sekarang kita akan lanjut masuknya Islam ke Ternate. Cuaca panas ya guys. Nah, untuk kalian yang baru mampir ke channel saya, tonton terus dan jangan lupa komen, like, dan share ya. Jangan lupa subscribe juga. Nah, tidak usah banyak basa-basi ya lah, tidak usah banyak ngomong lagi, tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Sejarah Ternate, sejarah singkat ya, part 2 kita mulai. Sejarah singkat Kerajaan Ternate. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. Nah, seperti yang di channel kemarin saya sampaikan, sebelum Raja Ampat terkenal itu, yang lebih awal terkenal itu adalah di sini ya, 4 raja yang di Ternate. Cuman seiring berjalannya waktu, raja-raja di sini mungkin sudah menunjuk salah satu raja ya, jadi tidak menjadikan 4 raja lagi. Coba kita lanjut dulu. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyat belum diketahui agamanya. 4 kampung tersebut sepakat membentuk 4 raja ya. Cuman raja dan rakyat belum tahu agama mereka apa ya. Lalu sejak zaman dahulu Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu ataupun Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Istilah ya, kalau ada suasana yang ramai atau perdagangan yang maju ya, pasti dimana ada kebaikan itu ada kejahatan lah ya. Setelah dilakukan musyawarah, para momole sepakat menunjuk Momole Ciko sebagai Kolano atau raja mereka. Nah, tadi kan ada 4 kampung, 4 raja ya, berhubungan, selalu ada kerusuhan atau perampokan atau perompakan ya. Nah, yang 4 momole ini atau 4 raja menunjuk salah satu momole, yaitu Momole Ciko, untuk menjadi raja mereka. Nah, jadi di Ternate ini atau di Maluku ini, setelah 3 momole musyawarah atau 4 momole musyawarah untuk menunjuk satu momole, jadi Momole Ciko lah yang diangkat sebagai raja, salah satu-satunya raja di 4 wilayah ini. Nah, kita lanjut. Sejak 1257 Masehi, Momole Ciko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Baab Masyhur.
Komo. Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Tentu saja ini kan memang temanya Ternate. Lanjut. Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolano Marhum pada 1430 sampai 1486 Masehi. Mungkin Islam itu masuknya sudah lama ya, tapi belum banyak orang yang berminat menjadi masuk Islam atau belum berminat masuk Islam, dan belum banyak orang yang memperkenalkan Islam ya. Kita lanjut. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolano Marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Husain yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Bagus juga. Jadi Islam di Ternate ini dikenalkan oleh alim ulama dari Jawa ya, untuk mengajari mereka membaca Al-Quran dan menulis huruf-huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Sejak datangnya alim dari Jawa, warga-warga Ternate sudah semakin tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, mungkin dari situ sampai sekarang agama Islam yang ada di Ternate ya begitulah. Mungkin sejak itu warga Ternate sudah langsung memeluk agama Islam ya sampai sekarang. Kolano Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara 1486 sampai 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano ataupun raja kemudian diganti dengan Sultan. Nah, awal mula masuknya Islam itu dipegang oleh ayahnya siapa? Ayahnya Zainal Abidin ya, tapi ayahnya Zainal Abidin belum menetapkan Islam ya. Terus berhubung berjalannya waktu kian maju terus Zainal Abidin diangkat menjadi raja, dan disitulah hukum-hukum Islam mulai diberlakukan ya. Nah, di semenjak Zainal Abidin menjadi raja di Ternate atau di Maluku ya, gelar Kolano pun atau kesultanan ya kemudian diganti nama menjadi bukan ya, maksudnya Kola kan. Mungkin dulu sebelum nama kesultanan yaitu Kolano. Nah, pas kerajaan atau kesultanan dipegang oleh Zainal Abidin, nah digantilah menjadi kesultanan ya, mungkin begitu ya.
untuk pembahasan masuknya Islam ke Ternate mungkin segitu dulu ya, karena saya juga belum terlalu paham yang saya bahas ini, karena saya hanya belajar satu malam saja ya. Mungkin nanti kalau kalian pengen tahu lagi sejarah Ternate, coba kalian tolong komen dulu ya, apa yang ingin kalian tahu, jadi nanti saya bisa pelajari dan bisa saya bikin konten seperti ini. Dan kemarin ada satu subscriber saya yang meminta bikin sejarah pahlawan yang ada di Ternate ya. Saya sudah pelajari, tapi mungkin setelah channel ini dirilis ya, nanti saya bikin channel yang itu, yang sejarah Raja Ternate ya. Ya udah, mungkin segitu dulu. Next time ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.